Benar nggak? Oke, silakan Bung Martin. Oke, terima kasih Mbak Yuyut. Selamat siang teman-teman semua. Saya sudah menyiapkan paparan ini ya. Politik tanpa antroposentrisme tadi itu. Memang ini sebetulnya kalau mau dilacak sebetulnya kelanjutan dari diskusi kemarin ya. Kalau diskusi yang kali lalu kan kita sampai pada deadlock tuh. Kita tahu bahwa antroposentrisme itu kan bermasalah ya, membuat lingkungan hidup hancur karena berpusat pada manusia, semuanya diatur sesuai dengan kepentingan manusia. Nah, kemudian ada berbagai macam upaya untuk keluar dari antroposentrisme, tapi sepertinya juga nggak pernah bisa terwujud gitu ya. Bagaimana mewujudkan satu tatanan yang tidak antroposentris gitu, karena manusia selalu sepertinya menjadi juru kunci dari semua persoalan di dunia ya, mulai dari masalah lingkungan sampai apapun juga itu tentunya adalah seberapa dia bisa menguntungkan atau memaslahatkan kehidupan manusia seperti itu. Jadi pada akhirnya diskusi itu deadlock dan di kali ini kita akan mencoba masuk ke diskusi yang sifatnya lebih pada tidak lagi berfokus pada apa itu antroposentrisme, apa itu kaitannya dengan humanisme dan seterusnya. Itu dianggap sudah lewat ya, udah diketahui gitu. Dan kita di sini masuk ke apa yang harus dilakukan untuk melampaui antroposentrisme. Nah, ini ada beberapa proposal atau tawaran pemikiran dari berbagai macam pemikir belakangan ini 20 tahun terakhir ya, diskusi tentang akselerasionisme dan deselerasionisme dan seterusnya. Nah, kita akan mulai dari situ gitu. Nah, pertama seperti yang saya sampaikan tadi, andaikan antroposentrisme salah ya, kita pegang itu sebagai asumsi, lalu pilihannya apa gitu. Kalau antroposentrisme salah, lalu apa? Apa yang bisa menggantikan satu cara berpikir antroposentris itu untuk mewujudkan satu tata hidup, tata dunia yang bisa lebih tidak antroposentris lah, katakanlah seperti itu. Nah, pertama alternatif yang muncul itu adalah yang di sini disebut sebagai deselerasionisme. Jadi kalau akselerasi kan mempercepat ya, deselerasi kan memperlambat. Alur pikirnya sederhana, jadi antroposentrisme kan sumber masalahnya ya, bikin dunia hancur, kemudian cara untuk menanggulanginya adalah membatalkan sentralitas manusia dengan manusia itu ditanamkan kembali ke irama alam, ke irama reproduksi sosial dan seterusnya, mengurangi pertumbuhan agar sepadan dengan daya dukung lingkungan gitu. Nah, ini satu cara berpikir yang dewasa ini banyak sekali. Kalau teman-teman buka medsos di IG itu ada banyak sekali akun yang mempromosikan misalnya kayak slow living, terus kemudian urban farming gitu ya, berkebun sendiri, memotong biaya karbon yang terlalu tinggi untuk konsumsi produk-produk sehari-hari gitu, mendorong pada sirkular ekonomi yang setiap outputnya bisa diolah lagi jadi input sehingga nggak ada limbah gitu. Atau proposal dari banyak pemikir di Belanda misal terutama itu degrowth ya, kita mau mencapai pertumbuhan yang negatif gitu. Jadi sumber dari segala masalah itu adalah karena kita masih menganut konsep kebahagiaan sebagai pertumbuhan ekonomi gitu. Karena kebahagiaan sebetulnya bukan pertumbuhan ekonomi, dia justru di hari ini bisa dicapai justru dengan mengurangi pertumbuhan ekonomi sampai negatif gitu. Sampai akhirnya kita bisa hidup selaras dengan daur hidup alam, irama alam dan seterusnya. Ada juga dari Polanyi misalnya re-embedding the economy, ekonominya jangan dipisah dari kehidupan real masyarakat yang konkret, dari pergaulan sehari-hari, dari kehidupan non ekonomi seperti pemberian hadiah atau seperti itu, tapi justru itu dijadikan dasar ya, disatukan kembali dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi tidak lagi dipisahkan, ditaruh ke dalam satu zona di mana ekonomi bisa mengkapitalisasi dirinya sendiri, mendorong pada spekulasi dan seterusnya. Terus juga gerakan-gerakan kamening ini juga mulai rame bareng sama degrowth biasanya ini. Kamening itu adalah pengelolaan bersama atas sumber daya gitu. Kalau dulu disebut di awal 2000-an itu kan masih dikenal istilah the commons ya. Orang kayak Naomi Klein itu ngomongin tentang the commons itu kayak air, tanah itu kan barang milik bersama harusnya dikelola bersama. Nah, sekarang fokusnya geser. Jadi bukan pada the commons-nya, tapi pada kata kerjanya, pada commoning-nya, pada proses bagaimana menjadikan apapun itu menjadi common ya. Jadi the commons bukan sebagai produk tapi sebagai proses pengelolaan bersama itu. Juga selain itu juga ada kayak deep ecology, terus kemudian smallism yang sebenarnya sudah lama tahun 70-an kan. Si E.F. Schumacher itu nulis buku Small is Beautiful, itu menggambarkan tentang bagaimana tata hidup yang kecil-kecilan itu sebenarnya lebih baik, lebih berkelanjutan, lebih tidak penuh dengan konflik dan seterusnya. Juga ini kaitannya dengan Buddhist economics ya, bagaimana kita
ekonomi dikelola dengan mengendalikan diri, dengan menahan hawa nafsu dan seterusnya gitu. Juga ada juga urusan-urusan dekomodifikasi atau dematerialisasi. Jadi produk itu kalau bisa dibikin efemeral gitu. Tidak lagi produk barang yang produksinya membutuhkan biaya karbon besar ataupun membutuhkan kerja upahan dan seterusnya, diganti menjadi pola-pola saling memberi, saling membantu dan seterusnya. Misalnya community initiative, community inclusion currency, mata uang yang berbasis komunitas, dikelola berdasarkan sistem barter, ditaruh di blockchain dan seterusnya. Itu juga contoh ya bagaimana praktik seperti itu dilakukan. Terus care worker dan seterusnya. Banyak yang mendukung ide deselerasionisme ini. Kiri global rata-rata mendukung itu, kemudian orang-orang yang Polanian itu, kemudian negeri sudah pasti lah ya, negeri otonomis, dan juga yang agak Katolik klub Roma gitu yang mendukung bahwa kita harus merestrain hawa nafsu kita dan seterusnya untuk agar dunia bisa lebih berkelanjutan, konsumsi tidak terlalu berlebihan dan seterusnya. Ini alternatif yang sifatnya mengajak kita melakukan deselerasi, pelambatan ya. Nah, cuman masalah dari deselerasionisme itu secara umum outlook-nya itu romantis sekali ya. Artinya seperti zaman romantik kan, sangat menekankan imediasi, kelangsungan perasaan gitu ya. Orang bisa merasakan secara langsung, guyup. Jadi seperti istilahnya Marx itu berusaha mencari jiwa di zaman yang hilang jiwa gitu. Zamannya sendiri, zaman kapitalis ini udah nggak punya jiwa, tapi kok orang masih nyari-nyari jiwa gitu. Nah itulah perangai atau temperamen romantik itu. Nah problemnya juga karena itu kan perlu mengubah untuk bisa merealisasikan ide deselerasionisme itu perlu mengubah gaya hidup ya. Cara hidup keseluruhan, pola konsumsi itu berubah total ya. Jadi bukan sekedar kita mengganti satu produk dengan produk lain, tapi sebetulnya mensyaratkan perubahan total keseluruhan cara kita hidup. Misalnya fokus ke sharing daripada kepemilikan pribadi, fokusnya lebih ke akses daripada properti. Misalnya upcycling juga ya. Barang-barang produk didaur ulang sendiri oleh misalnya mending, gerakan baju bolong dijahit ulang dan seterusnya, itu upcycling seperti itu. Kemudian atau dijadikan satu karya seni dan seterusnya. Nah, kemudian child free misalnya sekarang lagi ngetren juga kan, orang memutuskan untuk tidak punya anak karena punya anak berarti memberikan beban baru terhadap bumi yang sudah setengah mati nanggung kerepotan semua manusia ini gitu. Dan banyak juga menolak hierarki sosial, mendorong penciptaan organisasi sosial baru yang lebih guyup dan seterusnya. Jadi outlook-nya itu romantik, anti sains dan anti teknologi ya, cenderung lebih suka kembali ke alam, percaya pada suara hati dan seterusnya. Padahal problemnya apa yang disebut sebagai alam, yang tempat mereka mau kembali, ritme alam, daur alam yang asli itu sebenarnya sudah hilang dan nggak pernah akan bisa kembali ya. Di sini saya ngutip perkataan teman saya dari satu jurnal problem filsafat ya. Dilekuk lipat lemak yang mana lagi kau sembunyikan suara hatimu. Artinya terhadap kapitalis dan tata kelola kapitalis itu tuh kita nggak bisa lagi bertanya suara hati karena itu kayak menggarami air laut ya, itu sesuatu yang sia-sia gitu. Karena dari awal memang sudah perhitungannya bukan atas dasar itu gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba mau mengembalikan lagi seolah-olah itu ada, itu sesuatu yang nggak mungkin gitu. Alam kita juga sudah dari awal, dari sejak kita manusia ada di dunia ini sudah tidak alami. Persis karena kita ada di sini ya. Kita mengolah teosinte jadi maize ya, jadi jagung gitu. Dulu itu jagung bentuknya kayak yang sebelah kanan ini, teosinte ini. Seuprit kayak gitu tuh itu, dan karena manusia mengolahnya, mengkultifikasinya, mendomestikasi, maka jadilah kita sekarang jagung yang ada ini. Demikian pula padi, gandum, berbagai jenis binatang juga, kuda, anjing dan seterusnya. Jadi dunia itu kita terraforming ya lewat kehadiran kita gitu. Jadi alam yang dimaksud tuh sebetulnya alam yang mana? Karena alam ini hasil dari perubahan yang kita lakukan gitu. Dan juga pada problem kedua tadi soal politiknya itu sifatnya demand side ya. Jadi lebih kepada sisi demand intervensinya daripada pada sisi supply ya. Bukan pada sisi pengaturannya, tapi pada sisi bagaimana orang berharap atau menginginkan apa gitu. Mengatur bagaimana orang menginginkan apa. Bu, jangan ingin banyak-banyak, menginginnya sedikit aja, di growth dan seterusnya gitu kan. Itu kan intinya seperti itu ya, mengarahkan supaya orang nggak terlalu konsumtif, kalau bisa sepadan saja, menghasilkan berapa, mengembalikan berapa ke alam dan seterusnya. Tapi itu sulit sekali mengubah cara orang hidup ya. Misalnya contohnya di film itu ya, downsizing yang saya tampilkan di sini nih, orang tuh lebih milih dijadiin badannya jadi kecil, keseluruhan dunia dijadikan kecil, daripada mengubah gaya hidup dan pola konsumsinya. Lebih gampang dia tetap melakukan apa yang ada selama ini, pergi ke kantor, makan makanan fast food dan seterusnya, asal
badannya dikecilin sehingga resource-nya tersedia gitu. Daripada dia harus mengubah gaya hidup dia sekarang, mengubah pola konsumsinya, itu kenyataan yang sering kali kita hadapi. Jadi kayak agak susah kita mau mengintervensi dari sisi demand itu ya. Lebih enak dari sisi supply-nya nanti akan kita lihat. Nah, alternatif kedua adalah yang bertentangan sama sekali dari itu, akselerasionisme. Ini yang istilahnya lebih beken daripada deselerasionisme ya, karena itu saya justru karena untuk sebagai kontras dari ini gitu. Yang istilah yang tadi untuk degrowth dan seterusnya itu deselerasionisme. Nah, kalau yang ini sebetulnya itu alur pikirnya berangkat dari soal yang sama. Antroposentrisme jadi satu soal yang bikin dunia hancur. Nah, tapi cara mengatasi antroposentrisme adalah justru dengan melampaui manusia ya, lewat intervensi sains, teknologi, memperkuat tata kelolanya lewat teknologi itu, sehingga manusia itu bisa berjalan menghasilkan satu tatanan hidup yang lebih berkelanjutan dan seterusnya ya, lewat penggunaan sains dan teknologi secara masif untuk rekayasa sosial dan alam dan seterusnya. Melakukan terraforming sekalian aja kan, kita sudah terlanjur nih 8.000 tahun terraforming bumi. Kenapa nggak kita lakukan terraforming yang lebih radikal lagi tapi dengan rasionalitas yang terjaga gitu misalnya itu. Nah, itu ide-idenya seperti itu. Contoh proposalnya banyak. Mulai dari kayak penulis di Verso itu Aaron Bastani itu nulis buku Fully Automated Luxury Communism. Jadi komunisme bukan lagi sebagai tatanan di mana semua orang saling solider karena saling susah ya. Karena sama-sama miskin, maka saling solider satu sama lain. Bukan, tapi justru karena itu society of abundance gitu. Jadi keberlimpahan gitu. Dan dalam luxury itulah komunisme bisa dirayakan. Tapi cara menggelarnya adalah dengan memanfaatkan semua kemajuan teknologi, algoritma digital dipakai untuk redistribusi sumber daya dan seterusnya. Dan ini pernah dilakukan percobaannya di tahun era-eranya AND itu di Chile sebelum dia dikudeta. Itu Project Cybersyn ya. Saya pernah nulis ini di Indo Progress dulu. Mereka bikin satu network komputer itu yang sambung ke semua pabrik sehingga stok beras apa stok besi di mana itu langsung terkomando dari pusat, diketahui dari pusat, dari biro perencanaannya itu, sehingga mekanisme harga itu bisa diatur dengan lebih cepatnya. Ini harus dikasih subsidi, ini dikurangi, ini apa semacam. Jadi kayak kalau sekarang itu kayak apa namanya, dashboardnya Bloomberg untuk saham yang serba lengkap itu. Nah, ini dulu pernah dicoba untuk menyambungkan informasi semua sektor ekonomi di satu kantor terpusat di tempatnya AYND itu, tapi dia dikudeta jadi proyeknya berhenti. Nah, contoh lainnya juga Red Stack ya. Kita tahu Stack itu kan platform geopolitik baru yang sebetulnya menghubungkan data orang yang berbeda-beda, itu data gendernya, preferensinya dan seterusnya, kewarganegaraannya dan seterusnya, untuk kemudian itu dikelola secara terpusat gitu ya. Nah, tapi dia Tiziana ini mengusulkan bahwa semacam mekanisme semacam stack itu bisa diwujudkan, tapi basisnya komunitas, solidaritas dan seterusnya. Tapi juga ada visi yang versi dari akselerasionisme yang juga mengerikan ya. Orang seperti Nick Land dan misalnya orang mungkin nama ini nggak agak ganjil ya, Mencius Moldbach gitu. Dia orang ini apa namanya, nama samaran gitu ya, yang sangat-sangat reaksioner ya. Mereka semula itu Nick Land itu Deleuzian, mengutamakan becoming, flow dan seterusnya, tapi lama-lama dia melihat bahwa yang sebetulnya kapitalisme itu sudah melakukan tugas yang selama ini dibayangkan oleh Deleuze. Jadi flow yang nggak pernah berhenti, selalu dalam akselerasi, selalu ada proses berubah dari satu objek ke objek yang lain, nggak ada individualitas yang sempurna karena semua adalah flow of money dan seterusnya. Nah, jadi dia justru akhirnya melihat bagus dong kalau gitu, kapitalisme itu revolusioner dan elitis, jadi akhirnya terpengaruh juga oleh Mencius Moldbach itu, dan akhirnya masuk juga ke ideologi tentang ras kulit putih itu unggul secara rasional dan imigran itu zombie dan seterusnya, mulai kacau lah itu. Ini blogger-blogger nggak jelas akhirnya, jadi mereka menulis blog tentang politik di Amerika, mendukung yang ultra kanan dan seterusnya seperti itu. Itu juga cara berpikir akselerasionis juga kadang-kadang agak berbahaya ke arah situ ya. Nah, ada juga satu versi yang lain ya, yang lebih ke kiri lah, akselerasionisme yang dituliskan oleh si Nick Srnicek ya. Dia ini orang, kalau teman-teman pernah baca Measu, Quentin Measu, Speculative Turn, saya pernah nulis tahun 2013 gitu, era materialisme dialektis dulu tuh. Nah, dia itu rombongannya itulah, grupisnya Measu kan. Dia terus ada lagi Reza Nagarestani, Ray Brasier gitu. Nah, itulah kelompok-kelompok itu. Yang lama nggak ada kedengaran kabarnya, tapi ternyata belakangan lebih banyak membahas bukan ke soal realisme dalam filsafat kontinental itu, tapi lebih ke soal politik ya. Mereka menolak
Nih, mereka bikin manifesto akselerasi, intinya menolak gerakan lokal, skala kecil karena tidak efektif, menolak jargon otentisitas karena dianggap pelangenan, menolak gaya-gaya delusian horizontal, organisasi horizontal karena sifatnya utopis, dan juga menolak LAN ya, niklan tentang kapitalisme sebagai agen akselerasi karena menurut dia itu cuman kecepatan aja tapi bukan akselerasi ya, bukan percepatan. Karena tidak ada perubahan dalam relasi sosial yang bisa membawa pada emansipasi dan seterusnya. Nah, dia sudut pandangnya menarik karena dia mengambil inspirasi dari Marx ya, bahwa sebetulnya kalau dipikir sosialisme itu bukan lawan dalam pengertian lawan total dari semua yang dihasilkan oleh kapitalisme. Ada sesuatu dari kapitalisme yang terus mau dikembangkan oleh sosialisme, yaitu aspek penghancurannya terhadap feodalisme, terhadap tahayul, terhadap hierarki sosial yang baku dan seterusnya seperti itu. Itu yang mau diakselerasi dari kapitalisme. Jadi dia sebetulnya bisa dilihat sebagai suatu akselerasi dari kapitalisme dan juga proyek pencerahan ya bahwa sains dan teknologi harus dimajukan. Nah, sekarang mereka memandang bahwa toolsnya sekarang udah ada nih, big data analytics, terus model ekonomi yang non equilibrium itu bisa dipakai untuk perencanaan, mencari keseimbangan antara partisipasi sama planning dari pusat gitu. Nah, tapi itu kan sifatnya belum terlalu jelas sebetulnya persisnya keseimbangan seperti apa itu ya. Jadi visinya besar tapi kabur ya dalam perencanaannya. Outlooknya sifatnya pencerahan gitu. Dan masalah mendasarnya ya itu tadi tidak ada desain yang konkret. Seperti apa tatanan masa depan yang dibayangkan itu ya angan-angan yang indah mah ada ya bahwa nanti di satu sisi teknologi canggih, di sisi lain juga ada partisipasi, di satu sisi semuanya setara, di sisi lain masih ada struktur sosial yang lebih tinggi daripada individu dan seterusnya itu kan nggak clear ya seperti apa persisnya gitu. Nah, oleh karena itu saya coba menawarkan sebagai alternatif ketiga, sebenarnya ini varian dari akselerasionisme, itu adalah datakrasi ya. Karena saya anggap akselerasionisme itu utopis, kalau deselerasionisme kan itu pekerjaan sehari-hari lah, saya di kantor tuh mengerjakan itu ya, di growth, bicara tentang penggunaan budaya tradisi untuk bisa memperlambat pertumbuhan yang ugal-ugalan agar kembali sesuai dengan ritme dengan alam, reproduksi sosial dan seterusnya. Tapi saya di sini coba satu eksperimen lain, bagaimana kalau kita meradikalkan akselerasionisme gitu, bukan deselerasionisme. Nah, alternatifnya adalah ini, datakrasi, intinya bayangkan suatu tata pemerintahan yang pengelolanya bukan orang, bukan pejabat, bukan eselon 1, 2, 3, dan seterusnya itu, tapi mesin ya. Keseluruhannya dikelola oleh mesin, oleh semacam hall di Space Odyssey itu, yang kita tahu agak distopik ya itu ya. Dan AI itu bekerja memproses kebijakan semuanya secara otomatis berdasarkan dengan asumsi penting ini bahwa data tentang semua warga negara itu dibuat transparan oleh AI itu. Jadi AI bisa mengakses data paling privat dari setiap warga negaranya. Dan selain itu juga selain warga juga memonitor indikator-indikator penting dari lingkungan hidup ya. Misalnya tingkat polusi, diversitas spesies, komposisi biokimia dan seterusnya itu. Nah, kalau semua itu dihimpun data itu, maka dia bisa melakukan perhitungan dengan algoritmanya mana kebijakan yang lebih tepat diambil sehingga pertimbangan tentang manusia dan pertimbangan tentang alam itu duduk setara gitu ya. Tidak ada yang lebih unggul gitu. Dia melakukan proses pengambilan keputusan itu secara otomatis tanpa intervensi manusia. Manusia hanya melakukan apa yang sudah diputuskan oleh si algoritma itu. Jadi kalkulasinya tidak bersifat sangat human, tapi juga tidak sepenuhnya non-human, campuran dari keduanya gitu. Ini bisa dibayangkan sebagai politik tanpa politisi, pemerintahan tanpa pemerintah gitu. Jadi menyenangkan buat orang liberal yang nggak suka pemerintah, tapi juga menyenangkan buat orang kiri yang sama-sama tidak nggak suka pemerintah ya. Jadi dua sisi itu sama-sama bisa terladeni lah gitu. Nah, datakrasi ini menggantikan apa? Dia menggantikan apa yang selama ini dianggap sebagai semacam aksioma kunci dalam politik modern ya, yaitu demokrasi. Kita kan taken for granted demokrasi ya bahwa itu adalah satu tatanan yang paling terbaik atau yang paling mendingan di antara semua tatanan yang buruk lah, katakanlah seperti itu. Tapi demokrasi kan muncul pada satu fase ketika nggak ada alternatif lain ya, artinya tidak ada teknologi yang memungkinkan politik lain selain demokrasi yang bisa berjalan memenuhi fungsi-fungsi demokratis itu, misalnya representasi dan seterusnya. Nah, padahal seiring dengan perkembangan zaman ada perubahan-perubahan teknologi yang membuat demokrasi sendiri sebetulnya menjadi satu hal yang opsional dan bahkan kadang redundan ya. Nah, sebelum masuk ke masalah teknologinya, kita akan masuk dulu ke masalah asumsi dasarnya. Demokrasi itu basisnya apa sih? Dia kan basisnya adalah delegasi ya.
dalam bentuk yang sekarang ya, yang representasional ini, setiap orang memiliki kewenangan untuk mendelegasikan kewenangannya ke pihak lain ya. Sedangkan kalau di demokrasi langsung ya self delegation ya, orang mendelegasikan dirinya sendiri gitu. Nah, tapi keduanya itu baik itu langsung ataupun tidak langsung, asumsi dasarnya di balik delegasi itu adalah pemerintahan diri ya, self governance ya. Bahwa setiap orang berhak atau memiliki wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. Kenapa orang berhak atau berwenang untuk mengatur dirinya sendiri? Karena hanya orang bersangkutanlah yang tahu tentang apa itu kepentingan dirinya ya. Nggak ada pihak lain yang bisa mengklaim dia tahu kepentingan seseorang lebih daripada orang itu sendiri gitu. Nah, ini asumsi self knowledge gitu ya. Nah, asumsi self knowledge ini juga pada dasarnya ketika kita tempatkan dalam konteks antroposentrisme itu bertopang pada eksepsionalisme manusia ya, bahwa hanya manusia yang tahu apa kepentingannya dan alam itu juga diketahui kepentingannya melalui manusia gitu. Ya sebagai semacam istilahnya Heidegger, gembala ada kan gitu. Jadi menggembalakan alam ini seperti seorang bapak yang baik lah. Nah, itu adalah asumsi di balik demokrasi ya, di balik bagaimana demokrasi berhadapan dengan masalah alam itu. Patronizing memang. Dan asumsi ini sebenarnya sudah terbongkar ya. Yang menariknya justru ini terbongkar pertama kali oleh Nozick ya, setahu saya ya. Robert Nozick itu di buku yang sangat libertarian itu membahas tentang, dia mengkritik asumsi tentang pemerintahan oleh orang lain ya. Nah, dari situlah kemudian si Gerald Cohen, Marxist analitik itu kemudian berdebat dengan dia, dan Cohen sendiri menyadari bahwa ternyata Marxisme pun berpijak pada ini yang sama, pada tesis yang sama, asumsi yang sama, bahwa ternyata Marxisme juga mengandaikan ternyata self governance itu, dan self governance itu pada dasarnya kan dijamin oleh self knowledge ya. Jadi ada asumsi yang sangat fragile sebetulnya, tapi selama ini nggak pernah dianggap bermasalah karena memang belum ada teknologinya ya. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ada teknologi yang membuat suatu pihak lebih tahu tentang orang daripada orang itu sendiri. Hanya orang itulah yang bersangkutan yang tahu tentang kepentingan dirinya. Nah, tapi ini tadi ya problemnya ada dua. Satu, dia sifatnya sangat antroposentris ya. Dia mengandaikan manusia sebagai satu yang eksepsional gitu ya. Setiap pihak memiliki suara yang setara asalkan pihak itu adalah manusia, itu demokrasi itu kayak gitu. Nah, selama ribuan tahun juga nggak ada masalah ya, karena teknologinya belum ada ya. Ya memang nggak ada yang bisa ngomong lain selain manusia gitu. Yang punya logos untuk bicara itu cuma manusia. Maka orang fine aja dengan demokrasi. Tapi sekarang muncul satu perubahan teknologi produksi, yaitu pada AI dan seterusnya, yang membuat relasi sosial produksinya juga mestinya bergeser ya, yaitu demokrasinya itu. Kalau kata Marx kan gitu ya, kalau ada perubahan pada teknologi produksi, mesin uap muncul, teropong Galileo muncul, tank muncul, maka relasi sosial produksinya juga berubah. Cara orang menggelar perang beda, cara orang menggelar ekonomi, kehidupan sosialnya, agamanya juga beda. Teleskop Galileo misalnya, ketika di dalam drama yang dikarang oleh Bertolt Brecht itu, dia bercerita tentang bagaimana kemunculan teleskop Galileo itu mengubah bukan hanya astronomi Eropa, tapi juga struktur sosial Eropa ya. Karena begitu orang tahu bahwa bumi itu bukan pusat alam semesta, bahwa bumi itu batu seperti halnya bulan, nggak ada yang spesial dengan bumi, maka kesadaran agama tentang bahwa bumi itu adalah pusat dari segala sesuatu ciptaan Tuhan dan seterusnya itu hilang juga. Oleh karena itu kepercayaan terhadap agama pun hilang juga. Nah, itu jadi dengan mengubah satu teknologi itu yang berubah bukan hanya teknologinya ya. Kayak Gojek ya, ada Gojek bukan berarti kita yang berubah adalah cara orang mondar-mandir, bukan hanya itu tapi juga cara kita hidup, cara kita berpikir, cara kita berimajinasi dan menggelar kehidupan sosial. Nah, demikian pula halnya dengan AI ya. Ketika ada AI yang bisa tahu kepentingan orang lebih daripada orang itu sendiri, maka yang berubah sebetulnya bukan hanya sektor teknologi, tapi keseluruhan cara kita memikirkan demokrasi pun juga bisa direnovasi ya. Jadi dengan adanya teknologi semacam itu, orang dalam alam itu duduk setara ya, karena AI itu yang lebih tinggi dari keduanya. Dia lebih tahu tentang keduanya lebih daripada keduanya itu sendiri. Cara kerjanya gimana sih yang tadi digambarkan itu? Ya sesederhana ini sebetulnya, bentuk paling sederhananya ya. Misalnya semua data medsosnya dikompilasi, dibikinin satu platform yang bisa menghimpun data terstruktur dari semua profil kita, postingan kita, like kita, pokoknya interaksi scrolling kita di medsos itu dengan data surveillance biasa lah ya, kayak CCTV, wearables yang kita pakai di ya, Apple Watch dan seterusnya, andaikan seperti itu. Dari situlah kemudian bisa, kalau dibentuk interrelasi data antar semua itu, maka akan diperoleh semacam sketsa komposit ya.
Sketsa komposit itu kayak orang kalau dihukum mau di penjara itu dibikinin sketsa berdasarkan kesaksian orang gitu ya. Untuk mencari pembunuhnya itu saksi-saksi melaporkan mukanya kayak gini dan kesaksian berapa orang itu kemudian digambar dalam satu sketsa, itulah yang disebut sebagai sketsa komposit. Tapi ini sketsa komposit tentang self interest ya, tentang kepentingan diri setiap orang yang berinteraksi di sosmed itu. Nah, kalau data itu dicampur dengan data real time dari pemantauan lingkungan hidup, indikator-indikator alam itu, dan itu diputuskan oleh mekanisme di AI itu, maka sebetulnya bisa dilakukan pengambilan kebijakan yang menaruh kedudukan keduanya itu sama ya, antara manusia dan alam gitu ya. Misalnya untuk menjamin bahwa AI itu bekerja sesuai dengan nilai-nilai suatu negeri, ya ditaruh aja konstitusinya Undang-Undang Dasar 45 misalnya sebagai aksioma dari sistem AI itu gitu. Jadi apa sifat-sifatnya? Pertama, dari data keras ini sifatnya satu, dia sifatnya teknokratis tapi juga sekaligus partisipatif ya. Ini suatu hal yang selama ini orang nggak mungkin bisa membayangkan ya, karena kalau sesuatu teknokratis sudah pasti dia nggak partisipatif ya, karena itu diputuskan oleh seorang kelompok teknokrat ya, para ahli, para raja filsuf atau para mafia Berkeley gitu ya. Nah, tapi dalam data kerasi dia juga partisipatif karena landasan pengambilan kebijakannya adalah data perilaku kita sehari-hari ya. Dengan berperilaku sehari-hari saja kita sudah mengambil kebijakan, dengan kata lain gitu. Jadi partisipatif dong, nggak sepenuhnya teknokratis ya, walaupun pengambilan kebijakannya oleh AI ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah transparan tetapi tidak melanggar privasi dalam arti tertentu ya. Jadi data kerasi kan suatu tata pemerintahan yang transparan ya. Semua data tuh diproses sama dia, dikelola dan hasilnya dilaporkan kepada publik dan seterusnya. Tapi dia itu dalam pengelolaan pengambilan kebijakan itu mengelola data itu kan dia di hadapan AI itu tidak ada privasi sama sekali ya. Artinya orang tuh nggak punya privasi menurut ukuran AI ya. Karena dia bisa bebas menerobos data privat setiap orang, sehingga karena semuanya sama-sama dilanggar dan dilanggar dengan cara yang sama dan tidak ada manusia yang diuntungkan dari pelanggaran itu, maka tidak ada yang terlanggar gitu. Ini kan logik Hegelian gitu ya. Karena semuanya dilanggar, maka tidak ada yang dilanggar. Kalau ada problem dari pelanggaran privasi adalah kalau ada sebagian yang dilanggar, sebagian lagi enggak, dan ada sebagian yang diuntungkan, manusia yang diuntungkan oleh pelanggaran itu, lah itu problem itu. Tapi kalau sama-sama dilanggar dan sama-sama tidak ada yang diuntungkan oleh pelanggaran itu kecuali AI, maka tidak ada yang terlanggar sebetulnya. Nah, itu cara berpikirnya kayak gitu. Nah, kemudian juga perubahan dari obsesi kita ya, apa semacam neurosis kita. Neurosis kita dalam politik sehari-hari kan rights ya. Hak asasi manusia, hak politik, hak berkebudayaan dan seterusnya. Rights based politics itu adalah setua peradaban manusia lah ya. Orang pengen diakui haknya, pengen pengakuan, punya suara yang senilai, setara dengan yang lainnya dan seterusnya. Tapi dari mana asal-usul suara ya? Kenapa orang punya suara dalam artian politik ya? Yaitu karena ada model-model yang memungkinkan transaksi antar suara, jadi semacam satu suara senilai dengan suara yang lain ya. Tapi model semacam ini kan mengasumsikan tadi itu ya, bahwa ada self knowledge ya, bahwa orang hanya masing-masing individu lah yang tahu kepentingan dari individu bersangkutan gitu. Nah, tapi kalau ini ternyata tidak lagi berlaku asumsi self knowledge itu dengan adanya AI, maka sebetulnya fokusnya bukan lagi rights based politics dong, harusnya truth based politics. AI tahu kebenaran tentang seluruh warga negara. Kalau dia tahu tentang kebenaran seluruh warga negara, rights itu sesederhana perkara mendistribusikan kebenaran itu. Jadi ini memang agak-agak distopik, tapi ini tantangan untuk kita berpikir beyond dari apa yang kita selama ini pikirkan sebagai mimpi indah demokrasi kita itu. Jadi kepentingan bisa dikalkulasi dengan jelas begitu ada truth ya. Truth yang transparan terhadap semua kehidupan privat dan sosial warga. Nah, dari situlah kemudian dia bisa mengalokasikan, mendistribusikan rights itu. Rights itu basisnya truth, bukan sebaliknya ya. Terus dibasiskan pada rights. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah karena dia basisnya AI dan menghimpun data dari manusia dan alam equally gitu ya. Dan itu maka sifatnya ekosentrik ya. Ini beda dari demokrasi yang secara inheren bersifat antroposentrik ya. Di dalam demokrasi kan yang bisa bicara adalah manusia ya. Nggak ada delegasi non-human di DPR gitu. Delegasi batu-batu, pasir, atau bakteri, virus nggak bisa ikut ngomong di DPR, nggak bisa jadi menteri dan seterusnya. Tapi kalau di dalam ekosentrik, dalam datakrasi, suara orang sama suara itu kan sama ya, dihitung sama, manusia dan alam itu ya. Jadi di situ ada partisipasi dari mereka semua, gitu. Bukan hanya manusia. Kalau dalam demokrasi, partisipasi alam itu kan yang diusulkan misalnya oleh Latour ya,
bicameralisme ya, dua kamar ya. Ada House of Human, House of Non-Human gitu ya. House of Non-Human ini yang duduk di sana tetap human, cuman mereka menyuarakan suara dari alam gitu ya, mendukung suara alam, mendukung suara kepentingannya sungai, laut, North Sea Embassy dan seterusnya itu. Tapi kalau jadi masih ada mekanisme representasi di sana. Karena cara mikirnya dia kan semuanya adalah termediasi ya. Nah, tapi kalau di sini semuanya hadir ya, berpartisipasi langsung. Karena semuanya itu terlihat oleh si AI Datakrasi itu. Jadi debat tentang natur versus kultur bisa diatasi juga dengan si Datakrasi ini. Nah, ini adalah beberapa pancingan yang mungkin bisa membuat kita diskusi lebih seru lagi untuk siang hari ini. Mungkin itu aja. Terima kasih.